Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment ça va? Kembali lagi di channel Catatan Pi. Di video ini setelah sekian purnama saya tidak membuat video. Pada video kali ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana saya hanya membahas bahasa Prancis. Tetapi di video ini dan video kedepannya saya akan membahas tentang edukasi, informasi, dan inspirasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gap year, dimana kita tahu bahwa sebentar lagi kan buat kalian yang saat ini kelas 12 atau yang saat ini lagi gap year, saya akan membahas tentang gap year, plus minusnya gap year itu apa aja, terus kegiatan-kegiatan untuk orang-orang gap year itu apa aja. Nah, nanti akan saya bahas. Untuk pembahasan kali ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa gap year ini bukan hal yang tabu lagi di Indonesia, bahwa setiap milenial saya rasa udah tahu lah istilah gap year ini. Jadi bahwa kita tahu gap year itu sendiri kan menunda untuk misalnya masuk kuliah setahun atau 2 tahun gitu. Nah, untuk kalian yang sedang merencanakan untuk gap year atau nanti ketika di tengah hiruk pikuk pendaftaran masuk perguruan tinggi terus tiba-tiba kepikiran untuk gap year dan memutuskan untuk gap year, diusahakan ketika hal itu terjadi kalian sudah punya plan selama gap year itu mau ngapain aja. Usahakan kegiatan selama gap year itu hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menambah soft skill kalian gitu. Jadi tidak terbuang sia-sia ketika kalian gap year. Di video ini saya akan membahas tentang plus minus atau manfaat atau kekurangannya selama kamu memutuskan untuk gap year itu apa aja. Jadi jangan lupa untuk disimak sampai akhir videonya. Jadi untuk gap year itu sendiri pasti ada dampak positif dan negatifnya ya, tergantung nanti kalian menggunakan waktu gap year ini secara produktif atau tidak, faedah atau tidak gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri pasti secara tidak langsung itu akan menambah kedewasaan di diri kalian ya, secara tekanan sosial, entah itu dari tetangga, keluarga, teman-teman kalian yang sudah memakai alma mater kebanggaan dan jurusan yang wow, dan kalian belum mendapatkan itu, secara tidak langsung itu menjadi tekanan mental kalian gitu. Nah, itu ketika kalian bisa memaknai semuanya itu, tekanan sosial itu, kalian harus bisa mengambil hikmahnya gitu loh, bahwa semuanya itu butuh proses, setiap orang itu prosesnya berbeda-beda gitu. Nah, di sini juga kalian kayak bisa memaknai bahwa harus bangkit dari keterpurukan dan kegagalan gitu. Ketika kalian misalnya memutuskan gap year karena tidak diterima di univ mana-mana. Nah, ada lagi nih manfaatnya. Kalian itu punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan masuk ke PTN dan jurusan yang kalian impikan gitu loh, kampus dan jurusan yang kalian impikan. Jadi kalian punya waktu banyak banget untuk belajar, untuk mengejar impian kalian tersebut gitu, untuk menggapai kampus dan jurusan yang kalian idam-idamkan gitu. Jadi kalian punya banyak waktu untuk belajar gitu. Nah, dari sisi minusnya nih untuk gap year, kayak kalau kamu nggak punya tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, itu kayak terlalu sibuk juga dengan misalnya kamu saat itu masih bekerja, itu tuh kayak kamu ya udahlah, gue udah kerja gitu, aku udah kerja, ya udahlah, kayak cita-cita kamu tuh luntur gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi sih. Kembali lagi ke tekad kamu bahwa kamu mau melanjutkan pendidikan gitu. Nah, apalagi nih minusnya, duit bakal lumayan terkuras sih, apalagi kalau misalnya kamu memang nggak punya penghasilan, itu bakalan terkuras. Dan apalagi kalau kamu hobinya cuma traveling, ya it's okay sih kalau misalnya kamu anak sultan, nggak masalah.
hobinya cuman kayak traveling buat apa ya, buat kesenangan sesaat gitu loh, kayak misalnya melupakan masalah sesaat dengan kayak traveling, kerjanya cuma traveling doang, ngabis-ngabisin duit orang tua, itu sangat-sangat tidak disarankan sih, itu minusnya. Karena aku kayak punya temen gitu, kayak ya kerjaannya traveling, it's okay sih, nggak masalah kalau punya uang kamu lebih-lebih dan kamu anak sultan, nggak masalah, itu hal yang bukan jadi masalah. Tetapi kalau misalnya kita yang orangnya yang cukup ya, maksudnya pas-pasan gitu, saran saya mendingan kamu gunain waktu gap year ini secara produktif gitu, jangan dihabiskan hanya untuk traveling gitu. Nah, untuk kegiatan gap year ini sendiri ya, sebenarnya tidak ada batasan sih, kamu mau ngelakuin apa aja, maksudnya selama itu positif. Misalnya kamu mau ngelakuin selama gap year itu kamu kursus bahasa asing, mau bimbel buat mempersiapkan masuk ke kampus idaman kamu, misalnya juga bisa magang, bisa kursus jahit, masak dan lain sebagainya, itu nggak ada batasan. Misalnya juga mau masuk kelas tahfiz, nggak ada batasan selama itu kegiatan yang positif, produktif, dan yang terpenting kamu nggak menggunakan masa gap year kamu itu hanya untuk rebahan dan stalking yang hal-hal anfaedah. Why not gitu, maksudnya diisi dengan hal-hal yang produktif, itu nggak masalah gitu. Nah, sebenarnya untuk kegiatan ini bisa dibagi kayak menjadi 3 bagian gitu loh. Maksudnya kayak aku baca di artikel ya, kayak misalnya kegiatan yang kamu kan biasanya masih bingung nih, apalagi buat yang kelas yang baru lulus SMA ya, kelas 12 itu masih kayak menemukan jati diri itu, menemukan passion itu masih susah, masih kayak ya bimbang lah, masih galau. Nah, ini aku baca artikel kalau apa ya, ketika kamu belum belum mengenal diri kamu, itu kamu bisa isi kegiatannya itu bisa traveling nih, buat kamu yang tadi traveling, asal jangan traveling tiap hari. Nah, di traveling ini kamu itu bisa kayak menemukan hal-hal yang baru yang bisa mengisi wawasan kamu gitu. Nah, bisa juga yang kamu ikutan volunteer, kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang bermanfaat, pengen kayak jiwa sosial kamu itu tersalurkan gitu. Nah, ini bisa banget kamu ikut volunteer gitu. Nah, aku baca lagi di artikel, kalau kamu mau mencari minat dan bakat kamu nih, kalau kamu mau mencari minat dan bakat kamu, ini bisa kamu lakuin kegiatan kayak misalnya ikut bimbel, ikut kursus ya, misal ya tadi kursus masak, kursus bahasa asing, kursus jahit. Nah, itu bisa kamu bisa mengenal minat dan bakat kamu itu di mana gitu. Nah, bisa juga nih kamu magang kerja. Karena apa? Karena dengan kayak kamu kerja magang, kamu tuh kayak bisa menemukan kayak passion kamu itu kemana gitu secara tidak langsung. Nah, ini sebenarnya pembelajaran juga nih. Karena apa ya, waktu itu aku terlalu sibuk sih, jadi aku kayak terlalu asik untuk kerja, jadi kurang ngobrol dengan diri aku sendiri, jadi kayak kurang ngobrol, jadi kayak kurang tahu nih minat dan bakat. Udah tahu, cuman kayak kurang matang gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika kamu gap year, terlalu asik gap year, yang kayak terlalu asik gap year, terus terlalu asik untuk aktivitas lainnya sampai kamu lupa ngobrol ke diri kamu sendiri, sebenarnya passion aku tuh apa gitu. Untuk gap year sebenarnya di musim pandemi ini kan banyak banget ya, dimana kayak pandemi ini susah banget untuk traveling, susah juga untuk kursus-kursus secara langsung karena memakan biaya yang nggak cukup murah gitu. Maksudnya lumayan lah kalau untuk belum tes swab dan rapid lain sebagainya gitu. Sebenarnya lebih kayak
di rumah pun bisa produktif gitu. Misalnya kalian bisa jadi bisa jadi konten kreator, bisa bisa jadi konten kreator udah pasti ya, itu cukup menjanjikan. Nah, bisa juga kursus-kursus online gitu. Jadi banyak banget kursus-kursus online bahasa asing yang menawarkan secara daring gitu. Karena kan kita lagi masa pandemi seperti ini ya. Jadi kalau untuk langsung itu agak sulit. Jadi ini aja sih tambahannya, pokoknya kalau selama masa pandemi ini jangan karena masa pandemi terus kalian kayak nggak bisa berpikir mau ngapain gitu, jangan gitu. Banyak banget aktivitas positif yang masih bisa kalian ikutin. Salah satunya mungkin pertukaran pelajar pun sekarang secara daring, dan kita memang harus beradaptasi di masa pandemi ini. Nah, itu tadi pokoknya sharing-sharing kita tentang gap year. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian punya pengalaman yang gap year, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, bisa banget ditulis di kolom komentar gitu, biar kita bisa sharing-sharing nih selama gap year ngapain aja. Siapa tahu kan teman-teman di sini butuh referensi, butuh kayak masukan selama gap year mau ngapain aja. Nah, itu tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang perlu dikritik boleh di kolom komentar. Saya akhiri. Kok formal amat ya? Enggak. Kebiasaan nih formal. Oke, pokoknya itu tadi video tentang gap year. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.